Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Kita ketemu lagi dengan Pak Agus Sugianto, guru sejarah. Ya, kita akan masuk kepada materi tentang historiografi ya. Ini slide-nya. Apa itu historiografi? Historiografi adalah upaya menangkap dan memahami jejak-jejak atau peninggalan masa lampau atau masa silam dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Historiografi di Indonesia kita bagi menjadi 3 ya. Historiografi tradisional, historiografi kolonial, dan historiografi modern. Historiografi itu penulisan ya, penulisan sejarah. 1. Historiografi tradisional. Penulisan sejarah tradisional yakni yang pertama sejarah zaman Hindu sampai dengan Islam yang sifatnya istana sentris. Apa itu? Berpusat pada apa yang dilakukan oleh raja dan pangeran dan keluarganya. 2. Bertujuan agar diketahui generasi penerus. Terdapat unsur sastra atau seni menulis, ya kan? Begitu. Karakteristik historiografi tradisional adalah 1. Feodalis, aristokratis, subjektivitas tinggi, banyak terjadi anakronisme dalam penyusunan, disusun tidak secara ilmiah, sumber data sulit ditelusuri, regiosentris atau regio itu berarti wilayah ya, berbasis lokal ya, lokal sentris gitu loh ya. Jenis karya historiografi tradisional ada kitab ya, buku-buku karangan alim ulama atau karya sastra ya, babat yang berisi riwayat tentang terjadinya suatu wilayah. Contoh babat tanah Jawi, babat tanah Sumatera, tanah Sunda, atau yang selanjutnya hikayat ya, bercerita tentang kisah raja-raja atau para raja-raja Jawa, Sumatera, dan sebagainya. Ini contohnya babat tanah Jawa, serat Pararaton, kitab negara Kertagama peninggalan Majapahit, dan hikayat raja-raja Pasai atau cerita raja-raja di kerajaan Islam Samudra Pasai. Ini ada prasasti, ada serat. Kalau prasasti itu apa? Peninggalan biasanya berdirinya atau kisah dari sebuah kerajaan diukir di batu ya. Kalau serat ini diambil dari itu apa itu? Buah siwalan ya, atau dikenal juga buah lontar ya. Itu daunnya kan keras ya, awet, dijemur, dikeringkan, terus dibuat kipas, itu kayak kipas ya, tulisan itu ya, biar mudah menyimpanan. Dan yang terakhir kitab ya, itu kayaknya kitab kuning ya. Itu kitab kuning itu biasanya dicetak menggunakan kertas yang berwarna kuning. Kok bisa berwarna kuning? Ya, karena mengimpor dari China. Kita belum bisa membuat kertas. Jadi di China sana atau Tiongkok itu, kertas pada zaman itu dibuat dari kayu bambu yang diolah menjadi bubur kertas. Jadi karena bambunya kan kuning warnanya, jadi warnanya kuning juga. Kedua, historiografi tradisional. Historiografi tradisional ini terjadi pada masa Hindu-Buddha dan pada masa Islam. Historiografi tradisional pada masa
Islam. Jadi periodisasinya dibagi dua ya, pada masa Hindu-Buddha dan pada masa Islam. Ciri historiografi pada masa Hindu dan Buddha adalah terjemahan naskah Hindu dari Bali, bersifat religiomagis ya. Kandungannya bersifat keraton sentris ya. Ya, bersifat religiomagis itu religi yang ada mantra atau magis atau agamis. Bersifat keraton sentris, bersifat raja ya, atau istana sentris, berpusat pada kegiatan kerajaan ya. Belum bisa meninggalkan mitologi atau mitos, telah mengenal kronologi urutan ya kejadian, bersifat etnosentris. Historiografi kolonial, nah ini pada masa era penjajahan ya, khususnya penjajahan Belanda atau Eropa ya. Historiografi kolonial ini ciri-cirinya penulisannya adalah penulisnya orang Eropa, bisa Belanda, Perancis atau Italia. Kok bisa Pak orang selain Belanda kesini? Ya diizinkan oleh Belanda untuk menulis, bisa saja. Bersifat Belanda sentris ya, atau pro mendukung Belanda di Indonesia itu dianggap positif atau baik. Sumber yang digunakan yaitu sumber dari pemerintah Belanda, baik di negaranya maupun di Indonesia atau daerah jajahannya. Bersifat Eropa sentris dan fokusnya ke Belanda sentris. Sifat lainnya tulisannya yaitu diskriminatif. Penjajahan tidak dianggap penjajahan tapi penaklukan. Nah itu contohnya. Kita dijajah itu kan negatif, banyak penderitaan, ditutup-tutupi. Ini selanjutnya contohnya historiografi kolonial, ada tulisan The Histories of Java, tulisan Thomas Stamford Raffles ya. Dijajah oleh Inggris 5 tahun ya, 1811 sampai 1816. Disebut masa sisipan. Meskipun begitu, ternyata Inggris itu pada masa Raffles ini menulis ya sejarah Jawa. Ada Mulo ya, tulisan Backbord Letter des Gesrin ya, oleh A.J. Eijkman dan F.W. Stapel, dua orang yang menulis itu. Yang di tengah itu Mulo ya. Yang ketiga adalah buku Max Havelaar, bercerita tentang penderitaan tanam paksa. Itu adalah gambar dari jagung atau orean ya, atau sorghum ya, itu pada zaman itu, kapas. Nah, oleh Max Havelaar atau di Indonesia dikenal dengan EFE, Edward Doos Dekker ya. Itu historiografi nasional atau modern. Yang ketiga ini adalah historiografi yang penulisannya sejarah menggunakan kehidupan bangsa dan rakyat Indonesia dalam sejarah aktivitasnya, baik politik, ekonomi, sosial maupun budaya dan sudut pandang bangsa Indonesia. Ciri khas dari historiografi modern adalah bersifat Indonesia sentris. Tentu dong, kan kita yang menulis untuk kepentingan bangsa Indonesia. Sesuai dengan cara pandang bangsa Indonesia, mengandung karakter atau national building, pembangunan karakter bangsa. 4. Disusun oleh orang-orang atau penulis Indonesia sendiri. 5. Melakukan pendekatan aspek-aspek sejarah lokal. 6. Menggunakan pendekatan multidimensional. Seminar nasional sejarah pertama di Yogyakarta ya, itu membahas tentang konsep filosofis sejarah nasional, periodisasi sejarah nasional,
syarat penulisan buku pelajaran sejarah nasional Indonesia, pengajaran sejarah Indonesia di sekolah-sekolah, pendidikan sejarawan, dan pendidikan pengajaran bahan-bahan ajar. Seminar Nasional Sejarah kedua di Yogyakarta menghasilkan periode sejarah praaksara modern, perlunya penulisan buku sejarah nasional, dan penyusunan buku SNI Standar Nasional Indonesia. Itu di sebelah kanan kalian tuh ada buku SNI ya, Sejarah Nasional Indonesia. Itu kalau yang masih abu-abu itu yang lama ya. Yang baru itu kalau nggak salah warnanya merah ya, ada 6 jilid ya, SNI 1 sampai 6. Jenis-jenis sejarah. Sejarah berdasarkan tujuan dan sifat yang terkandung di dalamnya, yakni secara naratif bercerita, sejarah yang menceritakan, dan secara didaktif, serta secara genetik. Berdasarkan cakupan wilayah pembahasan, ada secara lokal, secara nasional, dan secara dunia. Secara lokal, pembahasan kedaerahan meliputi aspek sosial, politik, ekonomi, agama, teknologi, dan wilayah tertentu. Bertujuan untuk mengkaji perkembangan suatu daerah dan memunculkan tokoh-tokoh lokal sebagai kebanggaan suatu daerah. Secara nasional, cakupan wilayah lebih luas dari secara lokal, mengandung makna nasionalisme untuk mengembangkan kecintaan terhadap kesatuan negara. Baru dimulai tahun 1942. Bertujuan mengetahui sejarah bangsa Indonesia agar menjadi bangsa yang punya identitas dan karakter nasional. Secara dunia, peristiwa yang berpengaruh secara global, seperti yang Pak Agus katakan pada hari itu, pentingnya sejarah buat apa? Lokal kah, nasional, atau dunia? Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya Pak Agus mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.